Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya pelajaran kita mengenai filamen. Dan di video ini kita akan belajar mengenai layout, oke, di form edit. Kalau sebelumnya kan telah kita pelajari auto refresh, oke. Nah, sekarang kita akan buat atau mengcustom halaman edit form. Jadi, dia tidak selebar ini, tapi layout kita buat misalnya sampai sini saja. Lalu di bagian sini nanti ada lagi ruangan yang ini kita tuliskan informasi seperti siapa yang nulis, kemudian tanggal berapa diupdate atau tanggal berapa dibuat. Oke, jadi langsung aja kita ke kode editor. Oke, post resource. Kita bisa buat di sini untuk skemanya kita setting jadi columns-nya itu 3 ya. Ini 3. Lalu kita coba refresh. Oke, nah ini masih sama, columns 3. Lalu di sini card-nya kita buat kolom span. Di sini 2. Oke, kita refresh. Nah, bisa dilihat dia langsung memenuhi 2 kolom nih. Oke, jadi kalau kita buat 1, kolom span-nya 1 kayak gini. Nah, jadi di sini ada 1, 2, dan 3. Oke, kita bisa duplikat. Kita contohkan ya, ini. Oke, lalu kita refresh. Nah, bisa dilihat jadi 3 nih. 3 ruangan. Oke, nah selanjutnya kita kan mau buat 2, 1 ya. Formasinya seperti itu. Oke, ini kita ya sampai sini. Lalu kita buat ini cut. Kita kasih koma, kita buat lagi cut make EMA. Misalnya created add. Oke deh, kayak gini. Oops, sorry. Kita refresh. Oke, ini ya. Dia penuhi semua, jadi kita buat kolom span ini full aja. Oke, bukan, berarti kolom span ini 1 dan ini 2. Oke, bisa dilihat. Nah, tapi ini kan di sini kita tidak mau dia inputan ya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya placeholder. Oke, kita pakai placeholder. Make ini created add. Oke, seperti ini. Kita coba refresh. Oke, mau ya. Lalu kita buat lagi untuk penulis. Jadi kita bisa copy di sini. Oke, gini aja ya. Lalu kita refresh. Oke, author admin. Jadi seperti ini pengaturan layout kita di halaman form. Nah, pertanyaannya kalau sekarang kita ke post, lalu kita klik new post. Nah, dia akan error. Kenapa? Karena created add yang ini kita akan maksudkan untuk halaman edit, bukan halaman create. Nah, jadi ini kita akan buat di halaman edit ya. Jadi kita bisa copy, lalu kita pindahkan ke post resource bagian edit ya, edit post. Nah, lalu di sini kita buat public function, bukan public, protected function.
get form skema, kita cari ini, lalu return, nah kita paste di sini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba refresh. Kita delete dulu yang tadi, ini ya. Jadi di sini kita delete, lalu kolomnya kita matikan, kita nggak pakai kolom, ini juga. Oke, kita refresh. Ada yang error, why? Expecting return array. Oke, di sini masih error. Kita save, lalu kita format dokumen. Oke, kita save lagi. Lalu kita coba refresh. Oke, ini untuk read ya. Dan sekarang kalau kita edit. Oke, nah dia sudah mau, hanya kita belum buat kolomnya. Oke, edit post. Nah, jika seperti ini kita bisa gunakan ini ya, grid. Jadi kita pakai grid, ini grid, make, lalu skema, ini, kemudian ini kita kasih columns 3, dan ini kita masukkan ke dalam. Oke, ini kita taruh di dalam. Format dokumen, lalu kita save. Kita coba refresh. Oke, mau ya. Jadi ini kita rapikan. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk read, new post, aman. Lalu untuk edit, oke, ini tes saja. Nah, aman juga. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai repeater. Nah, untuk repeater teman-teman bisa taruh di sini. Oke. Jadi repeater itu kalau teman-teman lihat di dokumentasi, oke, ini repeater. Oke, ini ada multiple form seperti ini. Bisa menambah member. Nah, tambah member ini maksudnya menambahkan form seperti ini. Jadi bukan langsung simpan di database. Dia hanya menambahkan form. Jadi kita bisa isi beberapa data, lalu kita create. Maka semua data ini akan tersimpan di database. Nah, jadi ini memang cocok penggunaan untuk seperti pengisian transaksi produk penjualan atau transaksi nilai di siswa. Oke, seperti itu. Nah, kita contohkan di sini, kita gunakan tabel comments-nya saja ya. Misalnya kita comments, ada mau kasih comment, walaupun comment kita sudah pasang di sini. Nah, kita misalkan aja kita ingin buat comment menggunakan repeater di sini ya. Jadi langsung aja kita buat. Nah, jika kita lihat dari skema kolomnya, berarti kita perlu lagi grid di sini untuk menampung dua data ini ya. Kan ini untuk yang create dengan author. Kita mau pasang repeater juga, tapi bukan menyatu dengan cut ini ya. Jadi kita bisa buat langsung aja nih, grid, make. Nah, lalu gridnya kita buat columns. Oke, kolom span ini 1. Nah, di sini kita nggak perlu. Oke, sudah. Lalu kita buat di sini repeater. Make comments. Nah, comments ini, oke, karena kita berurusan dengan tabel relasi. Nah, jadi kita perintahkan di sini, kita pakai kelas relationship. Nah, relationship-nya itu yang ini ya, comments. Jadi pastikan kita sudah punya di post bagian sini ada comments. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kita buat di sini skema, kemudian nah kita isi form untuk comment ya. Jadi kita ambil aja yang dari comment.
Relation Manager, oke ini. Nah, kita bisa ambil yang ini. Oke, kita pasang di sini. Kita format dokumen. Oke, sudah. Kita simpan. Lalu kita coba refresh. Oke. Nah, ini repeaternya kita kasih kolom span full ya. Oke, seperti ini. Nah, ini karena 3 contoh aja ya. Kita coba cari yang belum ada komen. Nah, seperti ini. Jadi jika kita ini comments, oke. Misalnya kita add comment lalu kita tambahkan di sini hi comment, lalu kita save change. Dan kita coba refresh. Oke, bisa dilihat hi comment sudah ada ya. Dan sudah ada 2. Kemudian jika kita delete, oke kita save. Ini kita refresh. Oke, hilang juga ya. Nah, jadi seperti itu untuk comments. Adapun jika kita tambahkan di sini, misalnya tes saja, lalu kita belum save. Kita coba refresh. Nah, dia tidak berpengaruh ya pada tabel comment. Nah, jadi seperti itu penggunaan repeater. Teman-teman silakan sesuaikan dengan kasus yang teman-teman punya. Jadi untuk repeater, kita bisa gunakan relationship maupun tidak. Jadi kita bisa lihat di dokumentasi, ini tidak ada relasinya, oke. Dan kita bisa disable, create, nah teman-teman bisa lihat ya di dokumentasi. Oke, demikian latihan kita untuk penggunaan layout dan juga repeater. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.